Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalani hari ini dengan tetap semangat dan penuh dengan keberkahan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tidak lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Baik, anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ibu Nenti Permata Dewi. Kita akan membahas materi pola konfigurasi objek dan macam-macam barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita langsung saja ya. Kita masuk ke pola konfigurasi objek. Perhatikan gambar. Di situ ada pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4. Dengan memperhatikan pola nokta di atas, tentukan banyak nokta pada pola ke-12 yaitu U12 dan banyak nokta pada pola ke-n yaitu UN. Ayo kita amati. Pada pola ke-1 bilangannya adalah 2 atau banyak bolanya ada 2. Maka 1 kali 2 sama dengan 1 dikalikan 1 tambah 1. 1 yang depan itu adalah suku ke-1-nya ya. Kemudian pola kedua yaitu 6 bola. Sama dengan 2 kali 3. Yaitu 2 dikalikan 2 ditambah 1. Pola ketiga ada 12 bola. Sama dengan 3 kali 4. Sama dengan 3 kali 3 ditambah 1. Pola keempat 20 bola, yaitu 4 kali 5 sama dengan 4 kali 4 ditambah 1. Berdasarkan pola tersebut, maka pola ke-12 yaitu U12 sama dengan 12 dikali 12 tambah 1 sama dengan 12 kali 13 sama dengan 156. Maka pola ke-n yaitu UN-nya sama dengan n dikalikan dengan n ditambah 1. Atau boleh tanda kalinya tidak dituliskan ya, seperti yang sudah ditulis di depan yaitu n kali n ditambah 1. Next. Perhatikan setiap persegi yang terbentuk dari batang lidi. 1. Tentukan banyak batang lidi pada pola ke-10 atau U10. Yang kedua, tentukan banyak batang lidi pada pola ke-n yaitu UN. Ayo kita amati. Pola ke-1 yaitu U1 sama dengan berapa? Ada 4 ya. 4 batang lidi. Maka terbentuk dari 1 kali 3 tambah 1. Pola kedua atau U2 yaitu ada 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Pola ketiga ada 10 batang lidi sama dengan 3 kali 3 ditambah 1. Itu urutan 1, 2, 3 berdasarkan sukunya. Maka berdasarkan pola tersebut, pola ke-10 atau U10-nya sama dengan 10 kali 3 tambah 1 sama dengan 31. Maka pola ke-n atau UN-nya sama dengan n kali 3 tambah 1 sama dengan 3n ditambah 1. Baik, perhatikan pola berikut. Ada pola ke-1 hingga pola ke-4. Berdasarkan pola tersebut, tentukan banyak nokta pada pola ke-n atau UN, kemudian jumlah nokta hingga pola ke-10 yaitu S10. Ayo kita amati. Jika pada pola di atas banyaknya nokta diganti dengan angka, maka menjadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selisih dua suku yang berurutan tetap yaitu 2.
Nah, 2 itu maksudnya dari pola ke-1 ada 1, dari pola kedua ada 3. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2, begitu ya. Maka selisih 2 suku yang berurutan tetap 2, yaitu maka diperoleh pola sebagai berikut. Suku pertama sama dengan 1, yaitu 1 kali 2 dikurang 1. Hingga suku keempat ya, yaitu 7 sama dengan 4 kali 2 dikurang 1. Maka suku ke n-nya adalah n kali 2 dikurang 1 sama dengan 2n dikurang 1. Kemudian untuk menentukan jumlahnya, jumlah suku pertama atau S1 itu sama dengan 1. 1 dari mana? 1 itu didapat dari 1 pangkat 2. Kemudian suku kedua itu tadi angkanya 1 ditambah 3, yaitu 4. 4 dapat dari mana? 4 bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 2. Kemudian suku ketiga juga sama, urutannya 1 tambah 3 tambah 5 yaitu 9. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Hingga dengan suku keempat juga sama. Maka didapat Sn-nya adalah n pangkat 2. Maka suku ke-10-nya kita dapatkan menjadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dapat dipahami ya? Next, kita masuk ke macam-macam barisan bilangan. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki aturan penambahan bilangan positif atau bilangan negatif. Contoh 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Kemudian 12, 8, 4, 0 dan seterusnya. Dari kedua contoh barisan aritmatika tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan satu memiliki beda 3, dan barisan kedua memiliki beda 4, negatif 4. Maka rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, keterangannya A adalah suku pertama, sedangkan B adalah beda. Beda didapat dari suku ke N dikurangi suku ke N dikurang 1. Ya, beberapa contoh lain barisan aritmatika. Ada barisan aritmatika bertingkat 1, dapat dilihat di contoh. Kemudian ada barisan aritmatika bertingkat 2, juga ada barisan aritmatika bertingkat 3. Dapat kalian lihat ya pada contoh tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki aturan perkalian atau pembagian. Contoh 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian 27, 9, 3, 1 dan seterusnya. Dari kedua contoh barisan bilangan geometri tersebut, terlihat setiap dua suku berurutan memiliki rasio yang sama. Barisan ke-1 rasionya adalah 2, dan barisan kedua maksudnya rasionya adalah 1/3. Rasio didapat dari suku kedua dikurang suku ke-1. Seperti pada contoh pertama, rasionya 4 dikurang 2 yaitu 2. Dan untuk yang contoh yang kedua itu bisa suku keempat dibagi suku ketiga yaitu 1/3. Jelas ya? Oke, kita masuk ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N untuk barisan geometri didapat UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Sedangkan rasionya adalah UN dibagi UN dikurang 1. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan suku ke-7 dari barisan berikut 3, 6, 12 dan seterusnya.
Oke, untuk penyelesaiannya, barisan tersebut merupakan barisan geometri yang memiliki rasio, yaitu kita bisa pakai suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6/3 sama dengan, atau enggak, pakai suku ketiga dibagi suku kedua, yaitu 12/6. Hasilnya sama dengan 2. Menurut rumus suku ke N barisan tersebut, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1, ya kita substitusikan. Suku pertamanya adalah 3 dikalikan rasionya tadi 2, N-nya yang ditanyakan adalah suku ke-7, maka 7 dikurang 1. 7 dikurang 1 adalah 6, maka 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 3 kali 64, yaitu 192. Paham ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Di dalam sebuah gedung pertemuan yang ada di kelurahan A terdapat barisan kursi. Nah, barisan pertama ada 10 kursi. Barisan kedua 4 lebihnya dari barisan pertama. Sedangkan barisan ketiga 4 lebihnya dari barisan kedua, dan seterusnya. Jika di gedung tersebut ada 20 baris, maka tentukan banyaknya kursi pada baris ke-20. Ya, perhatikan cara menyelesaikannya. Diketahui barisan kursi tersebut berarti untuk barisan ke-1 adalah 10. Karena barisan kedua 4 lebihnya dari barisan pertama, kita tambahkan saja 10 ditambah 4, begitu juga seterusnya. Maka didapat baris keduanya 14, baris ketiganya 18. Maka barisannya adalah 10, 14, 18, dan seterusnya. Barisan tersebut merupakan barisan aritmatika dengan beda, yaitu 14 dikurang 10 atau 18 dikurang 14. Hasilnya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus suku ke N barisan aritmatika. N sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Ya, kita masukkan untuk mencari suku ke-20-nya, yaitu U20 sama dengan, tadi suku pertamanya adalah 10, maka 10 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikalikan bedanya adalah 4. Maka sama dengan 10 ditambah 19 dikalikan 4. Sama dengan 10 ditambah 76, hasilnya adalah 86. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir kreatif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.